bisa dibilang dia udah menetapkan nih kayak kuota gitu. Sebenarnya kalau misalnya lu bisa lulus nih seleksi masuknya gitu, lu bisa lulus tes masuknya juga. I want to say, stres itu udah hampir pasti sih. Kayaknya semua murid yang kuliah di sini gitu bisa dibilang pasti mengalami stres. Dan mungkin at this point kalian juga penasaran nih, jadi sistem penilaian di NUS itu gimana gitu. Nah, ini gue jelaskan sedikit deh, kayak sistem penilaian yang kita pakai di NUS gitu. So, secara umum, mata kuliah di sini itu kebanyakan kita pakai sistem namanya bell curve. Nah, untuk singkatnya aja, apa sih sistem bell curve ini? Bisa dibilang dia udah menetapkan nih kayak kuota gitu. Kayak jumlah untuk misalnya untuk mata kuliah A nih, untuk suatu mata kuliah, dia udah menetapkan nih kuota untuk misalnya berapa sih murid yang bisa dapat A+. Berapa kuota untuk murid dapat A, berapa kuota murid untuk dapat nilai A-, berapa kuota murid untuk dapat B+, dan seterusnya. Untuk setiap mata kuliah, nilai akhirnya itu dia udah tetapkan kayak kuota gitu. Jadi bisa dibilang kayak semacam ranking gitulah. Of course, di setiap mata kuliah jumlah kuotanya itu beda-beda, tergantung lagi jumlah muridnya juga gitu. Tapi itu cara simpelnya untuk menjelaskan. Untuk lebih detailnya gitu, implementasinya seperti apa, kalian juga bisa googling di Google, cek-cek aja website-website. Kebanyakan di Singapura pakai sistem ini juga, atau kalian juga bisa baca langsung di website NUS. Mereka juga ada menjelaskan secara detail lah, bagi yang penasaran. Tapi menurut gua, kalau gabut doang sih, bagi yang misalnya masih persiapan gitu, gak usah terlalu pikirkan lah tentang hal ini. Oke, jadi ini gue cuma sharing-sharing doang untuk sekilas info aja. So, oke. Kenapa gue bilang kuliah kita itu bisa kompetitif? Salah satunya juga karena sistem penilaian ini juga. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa menurut gue kuliahnya itu jadi semakin kompetitif. Mungkin untuk sebagai contoh lah ya, lebih gampang gue kasih 2 skenario gitu. Mungkin bisa lebih paham gitu. So, skenario pertama, misalnya kita lagi ngambil suatu mata kuliah yang bisa dibilang berat banget. Secara materi, secara pelajaran itu berat banget. Sehingga, misalnya ketika kita ujian nih, ada nih misalnya murid-murid yang super pintar banget, dia dapat nilainya tinggi banget. Tapi kita dapat nilai misalnya biasa-biasa aja. Mungkin gak rendah-rendah banget, tapi bukan yang tinggi-tinggi banget. Misal selisih gap kita jauh lah. Tapi kemungkinan ketika dinilai akhirnya gitu, IPK kita mungkin bisa sama untuk mata kuliah tersebut. Karena kenapa? Seperti yang gue bilang tadi, kita kan pakai sistem kuota. Jadi, dia bukan ngambil nilai murni, nilai ujiannya gitu, untuk dimasukkan ke nilai akhir. Enggak. Jadi, mereka bakal ngambil nilai total kita, habis itu kita kayak diurutkan gitu. Nah, jadi yang top berapa itu bisa dia dapat A+. Top selanjutnya berapa lagi itu dapat A. Selanjutnya itu dapat A-. Jadi ada semacam ranking gitu. Sehingga misalnya mungkin karena ada murid-murid yang super pintar seperti itu, cuman ada 2 atau 3 doang yang bisa nilainya super tinggi banget. Sisanya mungkin masih mirip-mirip aja dengan kamu gitu nilainya. Berimbang gitu. Gak terlalu pintar-pintar amat, gak terlalu jauh-jauh banget. Mungkin yang super pintar itu dia bisa dapat misal A+ gitu. Sementara lu misalnya dapatnya itu A atau A-. Nah, untuk IPK-nya gitu di sini, kita tuh pakai maksimal itu 5. Beda sedikit ya dengan di Indo. Kalau di Indo kan IPK maksimalnya itu 4. Kalau di sini tuh 5. Jadi maksimalnya itu 5. So, untuk ketika kita ngambil suatu mata kuliah, dan setelah dari tanda kutip ranking tersebut, kita ternyata dapatnya misalnya A+, itu berarti IPK-nya itu 5. Nah, tapi kalau misalnya kita dapat A juga, itu 5 juga. Jadi A+ sama A itu IPK-nya itu gak beda. Bedanya di letternya dong. Nah, jadi dari segi IPK sebenarnya masih sama. Jadi kemungkinan walaupun lu sama yang super jago itu nilai ujiannya bedanya lumayan jauh, tapi mungkin karena mereka super jago aja, dan ini memang terkenal pelajaran sulit. Biasanya profesornya itu seneng banget kasih soal yang super sulit gitu. Jadi kemungkinan bisa ada 20 soal, kita kalau misalnya yang biasa-biasa, tanda kutip biasa-biasa aja, mungkin kita cuma bisa kerjakan 10-11 gitu, 11 soal. Udah gak bisa gitu, udah gak cukup waktunya atau memang gak bisa. Tapi yang beberapa 1 atau 2 orang tuh selalu, mungkin hampir selalu ya, ada aja 1-2 orang yang super jago banget, dia bisa kerjain tuh 20 soal kelar. Sehingga ketika misalnya kita urutkan kayak ranking gitu, nilai mereka tuh jauh sendiri. So ini lumayan sering terjadi sih. So misalnya seperti itu terjadi, ya mereka bisa dapat A+, ya lu masih bisa dapat A atau A- gitu. Nah, kalau misalnya untuk A-, IPK-nya itu jadi misal 4,5. Nah, jadi bisa dilihat selisihnya itu bukan yang signifikan jauh-jauh banget. Ini untuk skenario pertama. Oke, skenario kedua, misalnya ketika kita ngambil suatu mata kuliah yang bisa dibilang nggak terlalu susah. Kemungkinan ini kita ambil ketika kita year 1 atau year 2 gitu, baru kuliah. Misalnya kayak mata kuliah dasar ya gitu, yang dasar-dasar banget. Nah, biasanya mata kuliah seperti ini kadang bisa jauh lebih tanda kutip kompetitif. Karena kenapa? Kemungkinan selisih nilai kita tuh gak jauh. Mungkin kadang kita selisih nilainya tuh dikit banget, tapi secara letter grade kita tuh udah menjauh itu. Misalnya dari A+ sama A-. Padahal misalnya kita selisih nilainya itu, misalnya yang A+ itu dia dapet
97 misalnya, atau 99 lah. 99 lah contohnya. Lalu yang A minus itu sebenarnya dia masih 94 gitu. Nah mungkin apakah ini bisa terjadi? Mungkin aja bagi mata kuliah yang tanda kutip kompetitif banget. Dalam artian karena dia gak terlalu sulit, sehingga ketika ujian itu semuanya bisa perform. Nah, again mungkin gue jelasin juga sedikit. Kalau di NUS ini, nilai akhir kita tuh, as you can see, mereka tuh gak ngambil dari nilai ujian. Dia udah ranking gitu, dia baru masukin kan ke letter grade-nya gitu. Dan dari letter grade, ABC-nya itu baru di-convert ke nilai IPK-nya gitu. Sehingga, tanda kutip, ranking ini sangat berpengaruh. Nah, posisi kita tuh di bell curve-nya itu sangat berpengaruh. Nah, sehingga kalau misalnya kita mengambil mata kuliah di skenario seperti yang ada di skenario 2 ini, bisa dibilang jadi lebih kompetitif, jauh lebih kompetitif. Mungkin selisihnya nggak gitu jauh, tapi secara IPK, kok mungkin agak jauh ya kelihatan gitu. Nah, dari dua skenario ini kita bisa lihat, ya mau dibilang positif banget, enggak, negatif banget juga enggak, tergantung lagi. Tapi bisa dilihat ya, kita ada kesempatan gitu buat dapat nilai yang bagus juga. Bukan hanya orang-orang yang misalnya olim-olim gitu, enggak. Jadi apakah bisa survive? Yes, jawabannya kita bisa survive. Apakah bisa dapat nilai yang bagus? Yes, bisa juga gitu. Ada kok kesempatan kita. Jadi gak usah terlalu khawatir gitu. Jadi salah satu alasan ya kenapa gue juga bilang kuliah di NUS itu bisa dibilang lumayan kompetitif ya, salah satunya karena sistem bell curve ini. Karena ada sistem kayak ranking gitu. Secara singkatnya atau secara simpelnya kita bisa bilang kayak sistem ranking lah gitu. Nah, mungkin bagi yang dengerin tentang penjelasan gue tentang sistem penilaian tadi bisa jadi sedikit bingung. It's totally fine, karena jujur aja gue ketika pertama datang ke sini gue juga sempat bingung tuh dengan sistem penilaian dan segala macam. Dan menurut gue gak gitu penting banget sih sebenarnya untuk saat ini. Jadi ini sekilas info aja. Kalau bisa kalian ngerti, oke. Kalau enggak juga gak apa-apa. Soalnya gue mau berusaha mencoba jelasin konteksnya gitu. Kalau gue gak jelasin sistem penilaiannya, mungkin agak susah nangkep konteksnya. Tapi kalau misalnya gak gitu ngerti, juga gak apa-apa. Jangan terlalu pikirin dulu. Ntar juga bakal ngerti kalau misalnya memang udah kuliah di sini. Bakal lebih gampang ngerti ya ketika udah jalani sendiri gitu. Dan sekarang fokus aja ke pendaftaran sama tes masuknya. Kalau misalnya beneran lagi gabut atau penasaran banget dan ada waktu luang, baru bisa cek aja di Google atau bisa cek langsung di website NUS. So back to the question, apakah kita bisa survive? As you can see dari penjelasan gue tadi, yes, you bisa survive, itu for sure. Tapi tentunya gak gampang. Dan tentunya perlu pengorbanan gitu, gak bisa chill-chill aja. So itu sih yang pengen gue sampaikan gitu. Maksudnya kayak mungkin ya kalau misalnya gue bisa ngomong ke diri gue sendiri 3 tahun lalu ketika gue mau awal kuliah kesini, mungkin gue bakal bilang jangan terlalu pikirkan tentang hal tersebut, jangan terlalu insecure dulu. Kalau misalnya lu bisa dapet keterima kuliah di sini, entar lu bisa kok survive juga. Jangan terlalu khawatir. Lalu satu hal lagi yang pengen gue tekankan juga, sebenarnya kalau misalnya lu bisa lulus nih seleksi masuknya itu, lu bisa lulus tes masuknya juga, I want to say, berarti lu itu juga termasuk dari murid-murid yang terpilih gitu. Jadi jangan terlalu insecure, jangan terlalu, kadang ya, gue juga merasa dari diri gue sendiri, kadang gue bisa merasa insecure banget, sehingga kadang harus teman-teman gue yang ingatkan gue juga gitu, bahkan. So, ini yang pengen gue ingatkan juga, kalau misalnya entar lo tuh udah beneran lulus seleksi dan udah lulus tes masuknya, yes, jangan khawatir, lo pasti bisa survive kok, dan you can even do well gitu. Karena the fact that, faktanya bahwasanya lo itu udah bisa lulus seleksi, lo udah bisa lulus tes masuknya, berarti lo tuh juga udah mampu gitu. Jadi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu khawatir. Untuk mungkin cara belajar, tips-tipsnya itu, mungkin boleh cek video gue yang tentang tips belajar gitu. Kemarin gue udah sharing juga, dan gue udah sharing sebenarnya bukan beberapa cara sih. Apa yang gue sharing di video itu, gue lakuin sampai kuliah juga gitu. Dan gue ada kasih beberapa contoh ketika gue kuliah juga gitu. So, moga-moga bisa bermanfaat. Boleh cek juga video tentang cara belajarnya itu. Oke? So, mungkin ada pertanyaan bonus dari penjelasan gue tadi. Kayak, lalu ketika kita kuliah di sini nih, ketika kita takut misal kita bisa survive atau enggak, atau misal ketika kita kuliah dan kita mau berjuang untuk survive atau do well, apakah kita bisa stres gitu? Atau bahkan bisa gak sih kita sampai mental breakdown gitu? Well, kalau stres sih pasti iya ya. Gue rasa stres itu udah hampir pasti sih. Kayaknya semua murid yang kuliah di sini gitu bisa dibilang pasti mengalami stres gitu, terutama ketika mendekati deadline atau mendekati ujian gitu. Itu stres sih pastilah. Gue rasa semua orang alami. Dan kalau sampai mental breakdown, ini kembali lagi tergantung pribadi masing-masing. Mungkin ada yang nggak pernah mental breakdown, ada yang pernah juga, atau ada yang mental breakdown karena alasan lain. Karena kenapa? Ketika kita kuliah di NUS ini, kemungkinan besar inilah kali pertama kita tuh tinggal jauh dari orang tua kita juga, jauh dari keluarga kita, atau kita keluar nih dari comfort zone kita keluar ke suatu negara baru, di lingkungan yang baru juga. Sehingga kita lagi adaptasi juga nih untuk lingkungan baru, hidup sendiri juga, semuanya serba baru lah. So, terkadang mungkin tekanannya itu bukan dari segi akademis doang.
udah ada tekanan dari akademis, ada juga dari tekanan misalnya hidup kita in general, life kita in general, secara sosial kayak atau apa gitu. So mungkin karena penggabungan dari semua tuh bisa jadi kita breakdown gitu. Itu mungkin banget. Dan apakah gue pernah breakdown? Jujur aja gue pernah juga mental breakdown. Itu ketika year 1 sem 2. Nah again, menurut gue seperti yang gue bilang tadi, kayak stres itu udah hampir pasti semua orang alami. Even anak-anak olim, jujur aja, setahu gue ada juga stresnya. Gue di sini bukan mau dimotivasi again, tapi gue sebisa mungkin ya, gue ingatkan terus. Gue sebisa mungkin ya, gue mau menyampaikan aja lah, apa sih faktanya gitu, apa sih kenyataan yang kita alami gitu. Dan ini gue alami bukan hanya gue doang, gue alami sendiri dan juga teman-teman gue di sekitar gue gitu, yang gue tahu juga. So, like gue udah bilang ulang-ulang ini, gue sebisa mungkin gue mau menyampaikan apapun faktanya, gue gak mau sugarcoat, sebenarnya kalian juga tahu juga. Tapi ketika mendengar ini, gue harap bukannya jadi dimotivasi, malahan menurut gue, bagusnya itu lihatlah ini sebagai suatu motivasi dan lihatlah ini sebagai gimana kita bisa apresiasi waktu kita juga. Mungkin sedikit melenceng dari pembahasan video ini, mungkin yang salah satu yang bisa gue sampaikan juga, misalnya ketika SMA gitu, mungkin di waktu liburan gitu, sebelum bisa, kalau bisa keterima ke NUS atau NTU, mungkin sebelum datang kuliah ke sini bisa memanfaatkan liburan itu dengan sebaik mungkin, berkumpul bareng keluarga, lebih fokus berkumpul dengan teman juga, nikmatilah waktu-waktu itu menurut gue sangat berharga sih, karena kalian tahu bahwa ini semua bakal berubah. Mungkin lingkungan kita tuh udah makin, entar ketika kuliah lebih stres dibanding ketika kita sekolah. Nah, apakah ini buruk banget? Again, like I said, tergantung cara pandang kita. Menurut gua, selalu yang gua bilang tadi, kalau misalnya kita bisa survive ini, tentunya kita bakal jadi pribadi yang lebih baik. Dan setahu gua sih, so far, ketika seseorang mau improve gitu, mau menjadi pribadi yang lebih baik, gak ada sih yang bisa santai-santai aja tiba-tiba pribadinya itu jadi lebih baik gitu. Ada improvement, gak mungkin. Pasti harus kerja keras, harus ada usaha, harus ada pengorbanan. So, menurut gua, instead of takut akan hal ini, menurut gue lebih ke apa yang gue sampaikan, fakta-fakta tersebut, gunakanlah informasi tersebut dengan sebijak mungkin. Misalnya salah satunya itu yaitu manfaatkan waktu yang kita ada sebaik mungkin gitu, dan persiapkanlah diri kita sebaik mungkin gitu. Itu sih yang pengen gue sampaikan. So mungkin ya untuk detailnya mengenai apakah gue pernah stres, apakah kita pernah stres, apakah kita mental breakdown, itu hal-hal yang udah gue bahas juga di salah satu video gue kemarin yang judulnya itu beban kuliah di NUS. Nah mungkin boleh coba nonton video itu, gue udah cerita panjang lebar nih. Itu kalau nggak salah ada 2 part juga kalau nggak salah. Enggak, 1 part doang. Gue udah cerita panjang lebar, pengalaman gue pribadi juga termasuk. Gue udah sharing, gue sempat stres, kenapa gue stres dan lain sebagainya. Dan moga-moga sih bisa bermanfaat, dan moga-moga bukannya malahan buat makin takut. Moga-moga tuh bisa ngasih informasi yang jelas lah gitu. Karena menurut gue penting juga kita tahu hal-hal tanda kutip negatifnya, bukan hanya tahu hal-hal positifnya gitu. Of course ketika kita kuliah di luar negeri banyak hal-hal yang positif. Misalnya profesor yang lebih bagus, lingkungan sekolah yang lebih keren dan lain sebagainya. Menurut gue yang positif itu pasti kita bisa terima. Tapi sering banget yang sulit kita terima itu adalah hal-hal negatifnya, atau hal-hal yang harus kita kompromi gitu, atau harus kita lewati gitu, harus kita overcome gitu. Itu sih menurut gue yang penting. Malahan itu hal-hal yang lebih penting harus kita tahu. Yang even though menurut gue lebih penting harus kita ketahui, tapi jarang banget kita dapat info-info ini di googling gitu atau di internet gitu. Apalagi ketika kita ketemu orang kayak gitu, kenal gitu atau apapun gitulah. Kayak informasi yang tanda kutip negatif ini atau kesulitan-kesulitan kita hadapi ini jarang banget sih ada yang share gitu secara online. Baik itu dari segi website atau bahkan video gitu. So menurut gue itu penting banget, dan that's also why itu juga kenapa gue buatlah video itu, supaya gue bisa sharing-sharing juga, sehingga ya bisa lebih mentally prepared I guess. Alright, I guess itu doang sih yang pengen gue share di video kali ini. Moga-moga apa yang gue share ini bisa bermanfaat. Again, mohon maaf banget kalau misalnya gue masih belibet cara ngomongnya. Gue udah berusaha untuk ada sedikit script itu sehingga gue ngomongnya gak gitu keteteran dan lain sebagainya, tapi masih belibet. But anyway, gue harap apa yang gue share udah bisa bermanfaat, udah bisa memotivasi, bukannya buat malah jadi down. Dan ya, itu doang sih. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, boleh aja komen di bawah. Alright, I'll see you guys in the next video. See ya.